Perkenalkan, nama saya Christina Titin dengan NIM 2210417630, kelas M2. Nah, di sini saya akan menjawab soal UTS metode penelitian bisnis, yaitu yang pertama, bagaimana cara menetapkan judul penelitian. Yang pertama itu ada bidang keilmuan, yang kedua menentukan topik, ketiga menentukan tema, keempat menentukan fokus, kelima keberlanjutan penelitian, yang keenam memilih metode dan pendekatan, yang ketujuh menegaskan judul penelitian, dan yang kedua bagaimana cara kita membuat latar belakang penelitian. Nah, tema atau masalah yang berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat latar belakang dengan baik. Yang pertama itu ada menentukan tema atau masalah yang akan kita angkat. Sebelum menulis latar belakang, tentukan terlebih dahulu tema atau masalah yang akan kita angkat dalam sebuah penelitian tersebut. Dan yang kedua, melakukan analisis literatur. Melakukan analisis literatur ini kita harus menggunakan terhadap artikel ilmiah, buku atau jurnal yang terkait dengan tema yang kita pilih. Yang ketiga, menyampaikan alasan penelitian Anda. Untuk menyampaikan alasan mengapa kita melakukan penelitian tersebut. Yang keempat, membuat garis besar rencana penelitian. Membuat gambaran secara singkat mengenai rencana penelitian yang akan kita jalankan. Kelima, memberikan konteks dan latar belakang dari tema tertentu. Nah, dari ini memberikan konteks dan latar belakang dari tema tertentu yang akan kita gunakan dalam sebuah penelitian. Yang selanjutnya, cara memutuskan masalah atau membuat rumusan masalah. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi area subjek penelitian yang luas. Dan yang kedua, membagi area penelitian ke area sub yang lebih kecil. Yang ketiga, menspesifikasikan topik riset. Yang keempat, mulai merumuskan berbagai pertanyaan penelitian dan melakukan seleksi. Yang kelima, evaluasi terhadap tujuan penelitian, apakah itu relevan. Nah, yang selanjutnya cara membuat tujuan penelitian, yaitu yang pertama kita harus melihat rumusan masalah penelitian tersebut. Yang kedua, kita harus mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Ketiga, kita akan menganalisis faktor pendorong dan faktor penarik migrasi penduduk desa ke kota. Nah, selanjutnya apa itu manfaat penelitian dan ada berapa jenis manfaat tujuan penelitian? Nah, manfaat penelitian yaitu manfaat yang kita dapatkan atau kita peroleh setelah penelitian kita selesai. Nah, pada umumnya manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu teoretis dan praktis. Pertama, ada manfaat praktis dan manfaat teoretis. Manfaat praktis menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi subjek atau organisasi yang kita teliti, sedangkan manfaat teoritis menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya cara membuat bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada penelitian terdahulu. Nah, tinjauan pustaka atau tesis dan ataupun disertai dengan artikel jurnal nasional atau internasional. Bagaimana cara memilihnya? Itu yang pertama, kita harus melihat kesamaan variabelnya, kesamaan jenis objek penelitian, kesamaan teori, dan kesamaan metodenya. Nah, sesudah dipaparkan, tutup dengan bagian matriks penelitian terdahulu atau tabel isi matriks atau tabel tersebut dengan judul, nama penulis, tahun tujuan penelitian,
metode hasil persamaan dalam kurung opsional perbedaan. Nah, yang kedua ada kerangka teoritis atau landasan teori. Itu terdapat di mana ada nama teori, tokohnya, sejarah perkembangannya, asumsi, dan konsep-konsep penting. Yang ketiga ada kerangka konseptual. Untuk menjelaskan konsep-konsep utama atau variabel penelitian, menjelaskan definisi karakteristik, ruang lingkup, dan lain-lain. Harus berdasarkan pendapat para ahli, yaitu dari buku atau jurnal. Nah, yang keempat ada kerangka pemikiran. Yang kelima, hipotesis, dugaan sementara yang ingin kita uji atau buktikan melalui penelitian ini. Nah, hipotesis diturunkan dari asumsi teori. Selanjutnya yaitu membuat penelitian terdahulu. Yang pertama, kita mencari judul atau topik yang sesuai. Nah, dalam hal ini yang harus dilakukan untuk membuat penelitian terdahulu dengan tepat adalah mencari judul atau topik pembahasan dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Caranya bagaimana? Yaitu bisa mencari di database universitas, mencari pada website resmi yang dilengkapi dengan berbagai variabel atau konsep penelitian yang akan Anda lakukan. Yang kedua, membuka abstrak. Setelah mencari judul dan topik yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan, hal kedua yang harus dilakukan untuk membuat penelitian terdahulu adalah membuka jurnal atau penelitian terdahulu yang sudah dicari tersebut dan buka bagian abstraknya. Yang ketiga, menulis studi pendahuluan. Selanjutnya, Anda harus menuliskan studi pendahuluan yang akan ditulis di dalam karya ilmiah pada penelitian yang akan terlaksana. Yang keempat, membandingkan. Setelah semua persiapan dilakukan dan sudah siap, Anda bisa melakukan perbandingan. Nah, yang selanjutnya bagaimana cara membuat hipotesis. Hipotesis atau serapan dari bahasa Latinnya yaitu hipothesis. Hipotesi atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Nah, hipotesis dalam penelitian, walaupun hipotesis penting sebagai arah dan pedoman kerja dalam penelitian, tidak semua penelitian mutlak harus memiliki hipotesis. Yang pertama, ada pun contohnya yaitu penelitian eksplorasi yang tujuannya untuk mengenali dan mengumpulkan sebanyak mungkin data atau informasi tidak menggunakan hipotesis. Yang pertama, menyusunan rumusan masalah terlebih dahulu. Nah, langkah pertama cara membuat hipotesis adalah menyiapkan rumusan masalah. Yang kedua ada hipotesis pendahuluan. Agar hipotesis yang dibuat peneliti mendapatkan hasil sempurna, ada baiknya bila peneliti menyiapkan hipotesis penelitian terlebih dahulu. Terus yang ketiga, mengumpulkan data. Berikutnya, peneliti perlu mengumpulkan data serta fakta. Lalu setelah kumpulkan data dan fakta telah terkumpul, ambil data yang sesuai dan relevan dengan penelitian. Yang keempat, pengolahan hipotesis. Setelah semua data terkumpul, hipotesis perlu diolah sesuai dengan data serta fakta yang telah dicari. Kelima, uji hipotesis. Terakhir, setelah hipotesis sudah jadi, langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis tersebut. Nah, yang terakhir, bagaimana cara membuat kerangka pemikiran. Nah, yang pertama, kita harus melakukan identifikasi setiap variabel. Untuk membuat kerangka demikian atau kerangka berpikir, maka kamu perlu melakukan identifikasi setiap variabel yang sudah ada. Kedua, mencari keterkaitan antar variabel yang satu dengan yang lainnya.
Yang ketiga, mencari sumber literatur. Dan yang keempat, melakukan pembahasan teori. Kelima, menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Nah, adapun manfaat kerangka berpikir yaitu yang pertama, untuk membantu peneliti dalam mendapatkan suatu konsep yang matang yang kemudian dimanfaatkan untuk menjelaskan setiap masalah dalam penelitian. Yang kedua, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, menghubungkan setiap bagian yang ada di dalam penelitian. Yang keempat, memberikan kemudahan pada pembaca untuk memahami isi dari karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir, karya ilmiah menjadi mudah diperiksa karena adanya gambaran dari alur penelitiannya. Nah, sekian dari saya.